rilis ya, terkait kegiatan kita dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika maupun obat keras tertentu di wilayah Kabupaten Indramayu yang telah dilaksanakan melalui jajaran Satuan Reserse Narkoba. Perlu kami sampaikan bahwa selama bulan September 2024, Polres Indramayu jajaran Satreskrim Satreskrim Narkoba Polres Indramayu telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap 14 kasus peredaran narkotika dan obat keras tertentu dengan mengamankan tersangka sebanyak 17 orang, di mana dari 17 orang tersebut 16 orang sebagai pengedar dan 1 orang sebagai pengguna. Dari 14 kasus tersebut kita dapat mengamankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 8,68 gram. Kemudian obat keras tertentu total sebanyak 331.375 butir. Dengan rincian tramadol sebanyak 4.816 butir. Kemudian heximer sebanyak 64.509 butir. Kemudian double Y sebanyak 261.060 butir. Kemudian dextro sebanyak 442 butir. Kemudian trihex sebanyak 548 butir. Kemudian psikotropika jenis alprazolam itu sebanyak 270 butir. Kemudian alat komunikasi HP sebanyak 16 buah. Uang tunai sebesar 1.061.000. Kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit dan 1 buah timbangan digital. Bahwa dari 14 kasus tersebut di wilayah Kabupaten Indramayu kami mengamankan di 11 TKP, yaitu di Kecamatan Kandang Haur, Jati Barang, Anjatan, Patrol, Haur Gelis, Losarang, Jundi Nyuat, Karangampel, Kedukan Bunder, Sindang, dan Loh Bener. Modus operandi yaitu mengedarkan, menjual, dan penyalahgunaan. Kemudian ancaman hukuman: pengedar narkotika melanggar pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun penjara dengan denda antara 800 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Kemudian pengedar obat keras tertentu yaitu dijerat dengan pasal 435 dan atau pasal 436 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 12 tahun penjara dan denda antara 500 juta sampai dengan 5 miliar rupiah. Kemudian psikopraktika dijerat dengan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian pengguna narkotika yaitu dijerat dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun dan pelaksanaan penyidikan dilakukan melalui tim asesmen terpadu melibatkan BNN, Kejaksaan dan penyidik sebagai implementasi Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan rekomendasi dilakukan rehabilitasi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dari 17 orang yang kita amankan ini ada 1 orang residivis, yaitu inisial atas nama AC alias P, umur 47 tahun, alamat Jalan Pahlawan Gang Musola, RT 5 RW 8, Kelurahan Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Bahwa dari pelaku
Ini diamankan barang bukti yang cukup banyak ya, cukup banyak dari residivis tersebut tadi, yaitu sebanyak obat keras tertentu ya sebanyak 324.000 butir dengan rincian double GY yaitu 260.000 butir, kemudian eksimer 64.000 butir, dan psikotropika jenis alprazolam itu 270 butir, dan 1 unit handphone merek Vivo warna biru, di mana pelaku diamankan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 21.00 di dalam rumah alamat Desa Kenangan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Perlu kami sampaikan bahwa saudara AZ ini selaku residivis ditangkap dulu pada tahun 2021, kurang lebih pada bulan November, di mana telah diputus dan menjalani hukuman yaitu selama 1 tahun 7 bulan, dan ini kita amankan kembali karena telah melakukan ya, kegiatan pengedaran obat keras tertentu dan juga psikotropika. Itu kami di sini berpesan kepada warga masyarakat apabila mendapatkan informasi terkait adanya peredaran narkotika maupun obat keras tertentu yang beredar di warga masyarakat, dapat segera memberikan informasi kepada kami sehingga insya Allah kami akan merespon dengan cepat untuk menindaklanjuti daripada informasi tersebut. Dan kami mohon kerjasama juga warga masyarakat untuk dapat menjadi polisinya diri sendiri, jangan sampai terlibat ataupun menjadi korban daripada peredaran obat keras tertentu maupun narkotika di wilayah Kabupaten Indramayu.